وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan petang hari ini insyaallah kita ingin membahas sebuah pembahasan yang penting sekali dalam kehidupan kita. Kita telah mampu memperhatikan fisik luar kita, namun jarang dari kita yang memperhatikan jiwanya, batinnya. Padahal kita tahu batin manusia itu lebih penting daripada fisiknya, karena kehidupan ini sangat ditentukan oleh batin. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau katakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Bukankah di dalam tubuh itu ada segumpal daging? Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah sekujur tubuh, dan kalau segumpal daging ini buruk, buruklah sekujur tubuh. Bukankah itu adalah jantung? Rasulullah SAW menyebutkannya jantung. Kita pun berpikir, apa memang jantung itu yang dimaksud adalah fisik jantungnya manusia? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Kita lihat hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat terkenal sekali berbicara tentang terciptanya manusia di dalam rahim ibu. Beliau berbicara dalam hadis yang cukup panjang. Beliau katakan bahwa manusia itu tercipta di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya. 40 hari pertama berupa nutfah. Nutfah adalah cairan kental, dari mana bertemunya mani lelaki dengan mani perempuan, maka terbentuklah nutfah. Selama 40 hari dia masih berbentuk nutfah. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia pun 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah. Nutfah itu mengeras dan menempel di dinding rahim. Maka dalam kondisi ini, seorang perempuan yang hamil harus berhati-hati, karena kalau sampai alaqah ini jatuh, maka gugurlah kandungannya. Jadi kita lihat 40 hari yang pertama berupa nutfah, cairan kental. 40 hari yang kedua adalah alaqah, sesuatu yang bergayut di dinding rahim. Kemudian 40 hari yang ketiga adalah mudghah. Dia berubah menjadi daging yang bergumpal. Setelah genap 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 120 hari, maka Allah pun mengirim
malaikat peniup ruh. Kita tahu bahwa pada saat seorang janin di perut ibunya berumur 4 bulan atau 120 hari, belum ada organ tubuh kecuali satu saja, yaitu jantung. Maka di saat malaikat itu meniupkan ruh masuk ke dalam jantung, jantung pun mulai berdetak. Seorang dokter kandungan atau seorang bidan akan menempelkan stetoskopnya di perut ibu dan berkata, sehat anak ibu. Dari mana paham? Dari detak jantung. Karena janin ini mulai berdetak jantungnya, sehingga terjadilah peredaran darah dan metabolisme. Sehingga kita lihat, inilah unsur pertama pada diri manusia. Jantung bertemu dengan nyawa, terjadilah kehidupan. Pada saat seseorang meninggal dunia, apa yang terjadi? Malaikat memasukkan tangannya ke mulut seseorang untuk diambil ruh dari jantungnya. Maka pada saat ruh itu diambil dari jantung, nyawa itu diambil dari jantung, berhentilah jantung, tidak bernyawa lagi. Jantung berhenti, peredaran darah pun berhenti. Peredaran darah berhenti, metabolisme pun berhenti. Matilah orang itu. Jadi kita lihat, inti kehidupan manusia itu dimulai dari jantung. Di saat jantung bertemu dengan nyawa, maka kita tidak perlu heran di saat kita memahami bahwa nyawa itulah inti manusia. Buktinya apa? Kita membaca surat Yasin dan membaca surat-surat lainnya, kita dapati bahwa sekujur tubuh itu bersaksi terhadap nyawa. Tangan akan berposisi sebagai saksi, kaki akan berposisi sebagai saksi, sampai pun kulit berfungsi sebagai saksi. Menyaksikan apa? Menyaksikan perbuatan nyawa. Sehingga inti dari seorang manusia itu adalah nyawanya. Maka nyawa inilah yang kemudian memiliki beberapa nama. Kita biasa menggunakan kata roh untuk nyawa. Ada lagi kata-kata yang lain, yaitu sukma. Ada lagi kata-kata yang lain, yaitu jiwa. Ada lagi kata-kata yang lain, yaitu batin, dan seterusnya. Itu semua adalah nama-nama yang diberikan kepada nyawa. Di saat kita mengerti bahwa inti kehidupan kita adalah nyawa, semestinya perhatian kita kepada nyawa lebih besar dari perhatian kita kepada fisik. Karena itu inti kehidupan. Maka pada saat ini dalam pembahasan kita menamai nyawa itu dengan istilah jiwa sebagai salah satu namanya. Kita boleh menamainya nyawa atau jiwa atau batin dan seterusnya. Di dalam nyawa atau di dalam jiwa itu ada 3 unsur kekuatan jiwa, 3 unsur kekuatan, yaitu fitrah, akal fikiran,
dan hawa nafsu. Fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah sebuah kekuatan yang ada di dalam jiwa manusia, yang dengan fitrah itu seorang manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dia mampu. Dan fitrah ini pula yang mampu menggetarkan jantung. Di saat seseorang ada pada kesalahan, jantungnya deg-degan. Di saat seseorang ada pada keburukan, jantungnya deg-degan. Di saat seseorang ada pada bahaya, jantungnya deg-degan. Ini sebuah kekuatan yang dahsyat. Karena di saat jiwa manusia itu sensitif, fitrahnya sangat hidup, maka dia itu akan mudah selamat. Karena dia dengan mudah dia menangkap, ini harus saya hindari, ini harus saya hindari. Maka dia harus dan selalu mengambil yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat saja. Maka hidupnya jadi tenang. Kenapa? Kenapa jadi tenang? Karena di saat seorang berbuat keburukan, jiwanya tidak tenang. Seseorang berbuat kesalahan, kesesatan, jiwanya tidak tenang. Seseorang berbuat kejahatan, sesuatu yang berbahaya, merugikan dan mengganggu, jiwanya pun tidak tenang. Maka ketenangan batin itu didapat oleh seseorang di saat dia menjaga dirinya untuk terus ada di dalam kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan akal fikiran. Akal fikiran itu adanya di dalam nyawa, di dalam nyawa, di dalam jiwa. Jiwa atau nyawa itu ada di dalam jantung. Jantung itu ada di dalam dada. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan bahwa berpikir atau berakal itu dengan menggunakan qalb, yang artinya jantung, atau dengan menggunakan sudur, dada, dan dengan menggunakan jiwa atau nafs, atau dengan penyebutan yang lain yaitu afidah atau fuad. Semua itu lari kepada faktor yang disebut dengan akal. Akal fikiran. Bagaimana dengan otak? Otak itu fisik. Dia itu seperti alat yang lain, seperti komputer, seperti HP, seperti kebanyakan alat-alat. Kalau dioperasikan dia berfungsi, kalau tidak dioperasikan dia tidak berfungsi. Dia hanya alat pembantu. Sehingga di saat seorang manusia meninggal dunia, otaknya mati, dimakan oleh rayap bumi, tapi akal fikirannya tidak mati, ikut bersama nyawa. Dia tetap memiliki ingatan, sehingga pada saat ditanya oleh Allah dia akan tetap mampu menjawab, karena akal fikirannya tidak mati. Jadi inilah kekuatan yang kedua, yaitu akal fikiran, di mana dengan akal fikiran itulah seseorang bisa memahami, bisa menghafalkan, bisa beranalisa, bisa memperhatikan sesuatu, bisa membandingkan, dan seterusnya. Seseorang dengan akal fikirannya itu
Dia membutuhkan ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang menyebabkan akal seseorang semakin cerdas, semakin tajam. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah kekuatan hawa nafsu, di mana dengan hawa nafsu ini manusia memiliki cinta dan benci, memiliki semangat dan malas, memiliki harapan dan putus asa, memiliki hasrat, memiliki selera, memiliki keinginan untuk memiliki, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Orang sering menyebutnya dengan istilah emosi. Kecerdasannya pun disebut dengan kecerdasan emosional. Itu adanya pada hawa nafsu. Maka kita pun ingin membahas satu persatu dari tiga kekuatan itu. Yang pertama adalah pembahasan tentang kekuatan fitrah. Kita pun membahas tentang ayat fitrah di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak-anak Bani Adam, keturunan Adam, dari punggung mereka berupa tikal bakal mereka, biang-biang mereka, bibit-bibit mereka. Ingat, di waktu itu belum ada fisik. Kenapa? Fisik itu nanti saat manusia dilahirkan oleh ibu. Ayat ini sedang bercerita tentang kejadian sebelum manusia itu turun ke bumi, sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Sehingga ayat ini berbicara tentang biang-biangnya manusia. Biangnya manusia itu apa? Nyawa. Nah, di sini Allah meletakkan fitrah pada nyawa, sehingga muatan pertama yang ada pada nyawa itu adalah fitrahnya. Wa ashhadahum ala anfusihim, maka Allah pun meminta persaksian mereka terhadap diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka fitrah-fitrah itu pun menjawab, qalu bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Untuk apa Allah ceritakan? Untuk mewaspadakan manusia. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Agar tidaklah manusia nanti di hari kiamat berkata, sesungguhnya kami terhadap kejadian itu lalai, lupa, tidak sadar. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena fitrah itu ada pada setiap manusia. Kenapa fitrahmu engkau matikan? Kita tahu bahwa matinya fitrah
itu karena 4 hal. Sebuah fitrah pada diri manusia akan mati kalau manusia punya 4 hal. Yang pertama, kesombongannya. Kesombongan itu mematikan fitrah. Kenapa? Karena orang sombong itu akan menolak kebenaran. Yang benar dikatakannya salah, dan yang salah akan dikatakannya benar. Dia akan bertahan pada kesalahannya, dia akan bertahan pada keburukannya, dia akan bertahan pada bahaya yang dilakukannya. Padahal dia tahu bahwa itu buruk, dia tahu bahwa itu salah, dan dia tahu bahwa itu berbahaya. Ini kesombongan. Yang kedua yang mematikan fitrah adalah pembangkangan. Seseorang sudah diingatkan, sudah dinasihati, ayat Al-Quran sudah didengarnya, hadis pun sudah dibacanya, hikmah-hikmah dan berbagai macam kata-kata mutiara pun sudah diperhatikannya, tapi dia membangkang. Dia tidak peduli. Dia tetap bertahan dalam keburukannya, kesalahannya, dan bahaya yang ada pada dirinya. Kemudian yang mematikan fitrah yang ketiga adalah dosa-dosa dan maksiat. Di saat seseorang itu tenggelam di dalam dosa-dosa dan maksiat, itu ibarat seseorang hidup di belakang rel kereta. Pada saat dia ingin pindah rumah, dia bayangkan, aduh, apa bisa tidur saya ini di rumah yang sangat dekat dengan rel kereta, sementara keretanya 3 menit sekali lewat. Dia bayangkan, wah, saya nggak bisa tidur. Tapi ternyata setelah dia pindah ke situ, biasa saja itu. Sehari memang gelisah, 2 hari masih gelisah, 3 hari sudah biasa. Berikutnya malah nggak bisa tidur kalau tidak ada suara kereta. Kenapa? Nggak aman kali. Ada apa ini kok nggak ada suara kereta? Bingung dia. Kita pun melihat tukang sampah. Kita kalau lewat pada truk sampah atau tempat sampah, kita ingin muntah, merasa jijik dengan tempat sampah. Tapi ternyata kita lihat ada orang tidur nyenyak di atas truk sampah, hidup sehari-hari tanpa halangan di tempat sampah, tidak masalah, happy saja, enjoy, tidak ada masalah. Seperti itu dosa dan maksiat. Di saat seseorang itu tenggelam di dalam dosa, tenggelam di dalam maksiat, maka dia pun tidak merasakan ada masalah. Dosa itu bukan masalah, maksiat itu bukan masalah. Maka di saat itulah matinya fitrah. Karena fitrah sudah tidak mampu lagi memberikan sinyal, memberikan sensornya, tidak mampu dia. Kemudian yang mematikan fitrah yang keempat adalah permusuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Dia menjadi manusia yang sangat benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, sumpah dia dengan ayat-ayat Al-Quran, sumpah dia itu dengan hadis-hadis. Kita lihat ada itu manusia-manusia yang seperti itu, terutama di kalangan orang-orang yang liberal itu. Begitu bencinya kalau mendengarkan Al-Quran dibacakan orang. Begitu dibacakan Allah, dia pun merasa mau muntah mendengarkan kata-kata Allah.
sangat benci dan sangat bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti itu kita sudah mengerti, orang ini mati fitrahnya. Inilah 4 hal yang mematikan fitrah. Apa saja tadi? Kesombongan, kemudian pembangkangan, kemudian dosa-dosa dan maksiat, kemudian permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian hal kedua yang perlu kita bahas adalah pendidikan orang tua, di mana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, setiap anak lahir dia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wa fi riwayatin 'ala hadhil millah, di riwayat yang lain sebagai ganti kata fitrah itu kata millah, yang artinya dasar agama. Jadi setiap bayi lahir bersamanya dasar agama. Sehingga setiap manusia itu punya standar, punya tolok ukur, karena sudah ada di dirinya basic, dasar agama yang disebut dengan fitrah atau millah. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu sehingga berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi yang sombong, yang pembangkang, yang apa tadi yang ketiga? Penuh dengan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, memusuhi Allah dan Rasul. Kemudian kedua orang tuanya pula yang menjadikan anaknya jadi Nasrani, meniru-niru gaya hidupnya Nasara, yang melupakan semua kebaikan. Hidup hanya hiburan, habis-habisan. Wa yumajjisanihi, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi berperilaku seperti orang Majusi, penyembah api dan penyembah bintang itu. Kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a. Seperti halnya binatang lahir, maka dia itu lahir dalam keadaan utuh, tidak engkau dapati padanya cacat. Sehingga kalau ada binatang cacat, itu bukan pada saat dia lahir, tapi ada yang mencacatkannya. Kakinya dipatahkan orang, buntutnya dipotong orang, telinganya digunting orang, dan sebagainya. Orang yang merubahnya. Begitu pula fitrah pada diri manusia. Siapapun manusianya, entah keturunan kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam, dan seterusnya, semua mereka lahir dalam keadaan fitrah. Dan itu keadilan Allah yang akan menjadikan manusia itu hanif, cenderung kepada kebenaran, kebaikan, dan manfaat. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang pengaruh setan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari seorang sahabat yang bernama Iyadh ibn Himar, katanya Rasulullah SAW bersabda,
Yaqulullahu ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatinu fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Allah yang maha mulia berfirman, artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku itu hunafa. Hunafa adalah jamak dari hanif, satu hanif, banyak hunafa. Apa artinya hanif? Cenderung kepada kebaikan, kebenaran dan manfaat. Artinya setiap anak itu lahir, dia lahir dalam keadaan hanif. Dia akan mencari kebaikan, dia akan mencari kebenaran, dia akan mencari setiap hal yang bermanfaat. Itu keaslian fitrahnya manusia. Faja'athumus syayatin, maka datang kepadanya setan-setan. Fajtalathum an dinihim, maka dikaburkanlah mereka dari agama mereka sendiri. Kalau ada kebenaran ditutupi oleh setan. Yang dimunculkan adalah kesalahan yang dihiasi. Kalau ada kebaikan ditutup oleh setan. Yang dimunculkan adalah keburukan yang dihiasi. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat ditutup oleh setan. Yang dimunculkan adalah sesuatu yang berbahaya yang dihiasi. Sehingga manusia terkaburkan. Siapa pelaku pengkaburan itu? Setan. Setan dengan bisikan-bisikannya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan-setan itu pula yang mengharamkan atas manusia apa yang tadinya aku halalkan. Kita lihat, kita memiliki tradisi tabu, tradisi sial. Ada angka baik, ada angka buruk. Ada tempat baik, ada tempat buruk. Ada arah baik, ada arah buruk. Ada angin baik, ada angin buruk, dan seterusnya. Kita heran, naik lift habis angka 3 bukan 4 tapi 3A. Kita tanya kenapa? Karena katanya angka 4 itu angka sial. Kenapa sial? Karena itu adalah kursi terbalik katanya. Yang semestinya kursi itu menghadap ke bawah, tapi ini kursi menghadap ke atas. Maka hapuskan. Itu sial katanya. Kita pergi ke hotel tidak ada angka 13. Adanya 12A. Kenapa? Katanya 13 itu angka sial. Orang ingin menjual rumah di pentokan sate, tidak laku-laku. Kenapa? Katanya rumah sial. Kita lihat banyak orang yang tidak mau pergi di hari Selasa dan hari Sabtu. Kenapa? Hari sial katanya. Orang pun menghitung-hitung, kalau ada seorang lelaki akan menikah dengan perempuan, lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Dihitung, dicari hari baik. Dari mana kamu belajar? Dari setan. Karena Allah tidak pernah mengajarinya. Rasulullah tidak pernah mengajarinya. Ternyata setanlah yang memulainya. Jadi kita lihat begitu hebatnya pengaruh setan terhadap para manusia. Sehingga pengaruh setan itulah yang merusak fitrah pada diri manusia. Kita pun mempelajari surat Ar-Rum ayat 30.
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka arahkan wajahmu, arah hidupmu kepada agama ini dengan sikap yang hanif, sikap yang selalu cenderung kepada kebenaran, kebaikan dan manfaat, kepada al-haq, kepada al-khair dan al-maslahah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia untuk berada padanya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dari zaman Nabi Adam dulu sampai hari kiamat nanti, setiap anak lahir bersamanya fitrah. Siapapun orang tuanya, anaknya ada dalam keadaan fitrah, tidak ada perubahan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Sehingga kalau ada orang sesat, ada orang salah, ada orang berbuat keburukan, yang disalahkan Allah, maka kita kembali bertanya, kemana fitrahnya? Kalau fitrahnya masih ada, dia tidak mau keburukan, dia tidak mau kesalahan, dia tidak mau bahaya. Tapi karena fitrahnya dimatikan oleh dirinya, oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh setan, rusaklah dia. Maka dia menjadi orang yang menyukai keburukan, menyukai kesesatan, menyukai hal-hal yang berbahaya. Maka akibatnya apa? Kebanyakan dari para manusia itu justru mereka itulah orang-orang yang tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena mereka mati fitrahnya. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan akal fikiran. Kita lihat di surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan jangan engkau ikuti, ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak berilmu tentangnya. Jadi manusia harus mengikuti SOP yang benar. Berilmu dulu baru berbuat, berilmu dulu baru berbicara. Itu SOP yang benar. Tapi pelanggaran terhadap SOP itu berbahaya. Tahu-tahu seseorang tidak berilmu sudah berani berbuat, tanpa ilmu seseorang sudah berani berbicara. Akibatnya dia berbuat dengan kebodohan, dia berbicara dengan kebodohan pula. Ingat, sesungguhnya innas sam'a, sesungguhnya pendengaran ini alat belajar. Wal basar, penglihatan ini pun alat belajar, audio visual. Wal fuad, dan kecerdasan akal fikiran itu pun alat belajar. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, ketiga-tiganya
tentang ilmu akan dipertanyakan. Allah akan mempertanyakan, engkau gunakan untuk apa telingamu? Tidakkah digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu? Untuk apakah fungsi matamu itu? Tidakkah digunakan untuk belajar, untuk melihat, memperhatikan, membaca dan seterusnya? Dan untuk apa akal fikiranmu itu? Apakah digunakan untuk menghafalkan, untuk membandingkan, menganalisa, memahami, menangkap dan seterusnya? Jadi kita lihat pada surat Al-Isra ayat 36 ini pun kita mendapatkan pelajaran besar bahwa akal fikiran itu adalah alat untuk belajar. Maka gunakanlah akal fikiran itu untuk belajar. Akal fikiran itu terletak di dalam jantung. Kenapa? Karena akal fikiran ada di dalam nyawa. Nyawa ada di dalam jantung. Maka kita perhatikan surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi untuk menuntut ilmu, untuk mencari pengalaman? Karena itu dibutuhkan oleh akal fikirannya. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, sehingga jadilah jantung-jantung mereka itu mampu untuk berakal, untuk berfikiran. Au adhanun yasma'una biha, atau mereka gunakan telinga-telinga mereka untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mereka itu tidak buta fisiknya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah jantung-jantung yang ada di dalam dada-dada mereka. Jadi kita lihat, inilah ayat yang dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa berfikir itu dengan menggunakan jantung. Bukan karena jantungnya, tapi karena nyawa itu ada di dalam jantung. Akal fikiran ada di dalam nyawa. Barangkali ini kadar yang bisa kita pelajari untuk maghrib hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada dialog tak? Setelah Isya perlu dialog atau tidak? Tanya jawab. Azan dulu terus. Isya sudah boleh selesai. Jadi gimana Pak? Isya nanti sudah boleh selesai. Isya nanti Boleh selesai. sekarang azan. Tapi setelah azan kita dialog. Boleh. Gitu ya. Silakan azan.